Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gua, channel Ceritakan. Kali ini gua akan bercerita tentang film yang dibintangi oleh aktor favorit gua. Dia adalah Liam Neeson, atau bernama lengkap William John Neeson. Aktor berkebangsaan Irlandia Utara ini sukses membintangi beberapa film action. Di antaranya adalah Taken 1, Taken 2, dan Taken 3. Alur cerita ketiga film tersebut yaitu memburu penjahat dengan informasi yang amat sangat minim, dan Liam Neeson sukses membawakan peran tersebut. Tetapi pada film terbarunya kali ini, dia seolah-olah mendapatkan karma dari film-film sebelumnya. Seperti apa karmanya? Kita langsung aja ke cerita filmnya. Awal film menampilkan seorang pria yang sedang melakukan panggilan telepon di daerah Pasar Bubulak pinggiran kota Meksiko. Pria itu bernama Carlos. Dia seperti terlihat sedang ketakutan dan tergesa-gesa. Dan ternyata dia sedang melakukan telepon kepada adiknya Rosa. Carlos menjelaskan bahwa dia sedang ada dalam pengejaran kartel narkoba dan menyuruh Rosa agar secepatnya pergi meninggalkan kota ini. Seketika itu, Rosa pun panik dan segera berkemas dengan mengajak anaknya Miguel untuk segera meninggalkan kota itu. Dan sementara itu, Carlos tertangkap oleh kartel. Dikarenakan Carlos tidak memberikan informasi yang diinginkan oleh kartel, kemudian Carlos dieksekusi mati. Lalu para kartel mengambil handphone milik Carlos, berharap mendapatkan informasi dari handphone itu. Dari panggilan telepon terakhir Carlos, terlihat data panggilan telepon kepada Rosa. Para kartel yang bertekad akan menghabisi seluruh keluarga Carlos akhirnya pergi untuk memburu Rosa. Dan film pun dimulai. Adegan dilanjutkan dengan menampilkan kakek ganteng berpakaian koboi lengkap dengan senapan kesayangannya. Kakek itu tidak lain dan tidak bukan adalah Liam Neeson yang berperan sebagai tokoh utama pada film ini. Dia berperan sebagai Jim Henson, seorang pensiunan korps marinir veteran Perang Vietnam yang juga merupakan penembak jitu. Di masa tuanya, Jim bekerja sebagai pengawas perbatasan negara dan bertanggung jawab untuk melaporkan semua upaya penyeberangan ilegal dari Arizona menuju Meksiko ataupun sebaliknya. Jim tinggal di perbatasan Arizona dan Meksiko hanya seorang diri karena istrinya meninggal 1 tahun yang lalu dikarenakan sakit. Kemudian scene berpindah pada Rosa dan anaknya Miguel yang sedang berlari berusaha menyeberang secara ilegal menggunakan jasa calo penembus ram kawat. Namun beberapa meter sebelum sampai menuju pagar kawat tersebut, calo itu menyadari bahwa ada kartel pemburu Rosa yang sedang mengawasi daerah itu. Calo itu pun memilih pergi dan menolak tawaran bayar besar yang ditawarkan oleh Rosa. Namun sebelum ia pergi, calo itu memberikan petunjuk bahwa ada lubang besar pada pagar kawat di balik semak yang sering ia lewati. Rosa dan Miguel kemudian bergegas menuju pagar itu. Namun tidak lama kemudian, para kartel menyadari keberadaan mereka dan segera mengejarnya. Menyadari hal itu, Rosa dan Miguel kemudian bergegas melewati pagar. Ketika melewati pagar, mereka tertangkap oleh Jim yang kebetulan sedang melakukan patroli dan segera melaporkan mereka kepada pos patroli pembatas. Namun tak lama kemudian, para kartel pun datang. Mereka dipimpin oleh Mauricio, lalu meminta agar Jim menyerahkan Rosa dan Miguel kepada mereka. Karena Jim menolak, kemudian terjadilah baku tembak antara mereka. Dan kemudian mereka pun berhasil lolos. Setelah baku tembak dan Mauricio gagal mengejar Jim,
Kemudian rekannya menghampiri dan memberitahu bahwa saudara Mauricio tertembak tewas oleh Jim. Hal itu menjadikan Mauricio bertekad untuk memburu Jim dan membalas dendam. Pada adegan lain, ternyata Rosa juga terkena tembakan di perutnya hingga akhirnya dia pun tewas. Tetapi sebelum itu, Rosa sempat memberikan kertas kepada Jim yang berisi alamat saudaranya dan meminta agar Jim mengantarkan Miguel kepada saudaranya itu. Tetapi Jim menolak permintaan Rosa dan berniat menyerahkan Miguel kepada polisi setempat. Keesokan harinya, setelah Jim membuat pernyataan atas penyerahan Miguel, dia melihat bahwa para kartel masih mengejarnya dan menunggu di perbatasan. Karena merasa khawatir, akhirnya Jim memutuskan diam-diam membawa Miguel pergi untuk mengantarnya menuju Chicago. Sementara itu, Mauricio yang sempat melihat Jim membawa Miguel pergi, dia memutuskan untuk mengejar Jim menuju Arizona. Mauricio yang mempunyai orang dalam pun tidak merasa kesulitan ketika melewati perbatasan. Lalu kemudian segera mengejar Jim. Tak membutuhkan waktu yang lama, Mauricio pun menemukan rumah Jim. Kemudian dia memasuki rumah Jim dan mencari data-data lengkap tentang Jim. Tetapi ia hanya menemukan data kartu kredit milik Jim saja, dan kemudian dia membawanya. Sebelum dia pergi, Mauricio pun membakar rumah Jim. Sementara itu, Abah Jim yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia menepi dan menghampiri sebuah toko. Sepertinya dia bertujuan untuk membeli peta yang digunakan sebagai petunjuk jalan menuju Chicago. Kemudian setelah Jim membeli peta, dia menyuruh Miguel untuk menandai posisi tempat saudaranya berada agar memudahkannya selama perjalanan. Tetapi ketika perjalanan baru saja beberapa menit dilanjutkan, mobil tua milik Jim bermasalah. Tampak mesinnya mengeluarkan asap dan terpaksa Jim harus mencari bengkel terdekat. Singkat cerita, Jim telah selesai memperbaiki mobilnya dan dia pun membayarnya dengan menggunakan kartu kredit. Scene berpindah kepada Mauricio yang sedang kebingungan karena kehilangan arah Jim. Tetapi tak beberapa lama anak buahnya memberikan kabar bahwa dia berhasil menemukan lokasi terakhir Jim. Sepertinya mereka mendapatkannya dari aktivitas kartu kredit Jim ketika memperbaiki mobilnya. Seketika itu, Mauricio pun segera mengajak anak buahnya untuk mengejar Abah Jim. Sementara itu, Abah Jim yang belum sadar bahwa lokasinya telah diketahui, dalam perjalanan dia merasa santai dan ngobrol dengan Miguel. Hingga tiba-tiba dihentikan oleh mobil polisi dengan alasan pemeriksaan. Kemudian Jim diperintahkan untuk memasuki mobilnya dan dia berkata ingin berbicara dengan Miguel. Kemudian Abah Jim pun menurutinya. Tetapi ternyata polisi itu malah melakukan telepon. Seketika itu Jim pun menyadari bahwa polisi itu merupakan oknum polisi yang dikirim oleh Mauricio. Dan akhirnya Jim menghajarnya hingga pingsan. Kemudian Jim pun segera bergegas mengajak Miguel untuk bersembunyi. Tanpa sengaja, Miguel telah menjatuhkan peta yang telah ia tandai. Tak beberapa lama, Mauricio datang dan membunuh polisi tersebut karena gagal untuk menahan Jim. Sebelum melanjutkan pengejaran, Mauricio menemukan buku peta yang Miguel jatuhkan dan membawanya. Dari peta tersebut, Mauricio akhirnya mengetahui tujuan perjalanan Jim dan Miguel, yaitu menuju Chicago.
Lalu kemudian Mauricio segera menghubungi geng kartel Orai Sancha yang berada di wilayah itu dan menyuruhnya mengawasi semua jalur menuju Chicago. Setelah merasa situasi telah aman, Jim dan Miguel kemudian mengambil arah yang berbeda menuju Chicago. Akan tetapi, semua jalur yang menuju Chicago ternyata telah dijaga ketat oleh anak buah Mauricio. Hingga pada akhirnya, ketika Jim melewati sebuah jembatan, dia terlihat oleh anak buah Mauricio yang telah siap berjaga di lokasi itu. Ketika itu, orang tersebut memberi kabar lokasi keberadaan Jim yang berada tidak jauh pada jalur yang sedang mereka tempuh. Kemudian Mauricio memutar balik dengan jalan pintas untuk mengejar Jim. Tak beberapa lama, akhirnya Mauricio dan anak buahnya berhasil menemukan Jim dan berencana menabrak mobilnya dari arah yang berbeda. Jim yang menyadari hal itu seketika berbalik arah dan kemudian tancap gas untuk kabur. Dalam situasi pengejaran, mobil butut milik Jim lagi-lagi bermasalah dan ngebul. Dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk kabur, Jim akhirnya memutuskan berhenti dan memutar mobilnya. Kemudian dia membidik dan sambil berkata kasar dalam bahasa Meksiko, dia pun menembak. "Akan si aku aing, hah?" Tapi ternyata para kartel masih hidup dan melakukan serangan balik menggunakan machine gun. Merasa terpojok, kemudian Jim pun berlari menuju sebuah gudang. Karena diuntungkan oleh posisi persembunyiannya di dalam gudang, akhirnya Jim berhasil menghabisi anak buah Mauricio satu persatu dengan kemampuan menembaknya. Hingga pada akhirnya hanya tersisa Mauricio. Setelah memutar balik melalui pintu belakang gudang, akhirnya Mauricio menawan Miguel untuk dijadikan sebagai sandera dan meminta Jim agar menjatuhkan senjatanya. Dalam situasi terpojok, kemudian Jim memberikan kode kepada Miguel agar melepaskan amunisi yang ada di dalam senjata milik Mauricio. Dan berkat bantuan Miguel tersebut, Mauricio pun berhasil dikalahkan. Kemudian film pun berakhir. Terima kasih telah menonton review film gua kali ini dan semoga kalian tetap terhibur. See you, bye bye.